Namanya Dewi. Wanita asal Lebak, Banten ini sedang gelisah. Suaminya atas nama Anto sudah 3 hari belum pulang ke rumah. Wanita berusia 30 tahun ini kebingungan harus mencari kemana. Hal terakhir yang diketahui adalah saat suaminya tersebut pamit untuk pergi menemui seorang dukun yang bisa menggandakan uang di desa Cikareo, Cileles. Saat itu, Anto disebut tengah menggandakan uang sebesar 200 juta menjadi 2 miliar kepada dukun bernama Usep. Usahanya itu dilakukan dalam beberapa tahap hingga semua harta bendanya habis terjual. Karena sudah kebingungan, akhirnya Dewi ditemani anaknya pergi mengadukan nasib suaminya yang tak kunjung pulang ke rumah selama 3 hari itu ke Polres Lebak pada tanggal 20 Juli tahun 2003. Dari laporan itu, polisi mendapatkan informasi kalau Anto tidak pergi sendiri, melainkan bersama 2 rekannya, yakni Samali dan Nasrun. Hari itu juga, tim kepolisian Polres Lebak mendatangi kediaman sekaligus tempat praktik perdukunan Usep di desa Cikareo, Cileles, Lebak, Banten. Saat itu juga, polisi langsung membekuk Usep yang tengah menerima pasien. Polisi menduga Usep menjalankan praktik perdukunan penggandaan uang secara gaib. Di hari yang sama, polisi pun menangkap Oyon, teman Usep di pangkalan ojek Pasar Saketi, Pandeglang, Banten. Di ruang penyidikan, Usep dan Oyon diinterogasi secara maraton. Polisi menduga kedua orang ini sangat tahu keberadaan Anto, Samali, dan Nasrun yang dilaporkan hilang itu. Melalui teknik interogasi khusus, akhirnya penyidik menemukan korelasi keterangan saksi dan pengakuan keduanya bahwa Anto, Samali, dan Nasrun menghilang dan telah mati dibunuh. Malam hari itu juga, Usep dan Oyon digelandang polisi untuk menuju sebuah hutan di kawasan Kampung Ciburui, desa Cikareo, Cileles. Mereka diminta polisi untuk menunjukkan tempat korbannya dikubur. Setelah menemukan kuburan itu, Usep dan Oyon diminta menggalinya. Tak lama kemudian, ditemukan jasad ketiga korban dalam satu lubang yang sama. Rata-rata, jasad mereka sudah mulai rusak. Dari pengakuan kedua tersangka itu, polisi pun akhirnya mendapatkan fakta baru. Usep dan Oyon ternyata sebelumnya sudah melakukan hal yang sama kepada Oon, Salikun, Imik Zamzani, Yudi, dan Umron pada 17 Mei tahun 2007. Keesokan harinya, Selasa pagi, tanggal 24 Juli 2007, Usep dan Oyon kembali diminta menunjukkan lokasi kuburan kelima korban itu. Ternyata, lokasi pembunuhan pertama berjarak sekitar 1,5 km. Kelima korban ini dikubur di dalam satu lubang berukuran 2 x 2 meter di tengah hutan Kampung Cipajar, desa Cikareo, Cileles. Usep dan Oyonlah yang mencari dan menggali kuburan itu, disaksikan sejumlah polisi. Polisi terkejut dengan apa yang ditemukan. Kelima jasad korban yang ditemukan nyaris sudah tidak bisa dikenali lagi. Semua jasad-jasad yang ditemukan itu langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Serang. Semua keluarga korban yang mengadukan anggota keluarganya pun berdatangan, termasuk keluarga Dewi. Keluarga itu histeris dan mengutuk perbuatan biadab Usep dan Oyon. Dari hasil pengembangan diketahui, Oyonlah yang mengenalkan Anto, Samali, dan Nasrun kepada Usep. Sebelum dibunuh, masing-masing menyerahkan uang sebanyak 14 juta kepada Usep. Ketiganya pula yang diminta Usep untuk menggali lubang tanah sedalam 2 x 2 meter. Alasannya, lubang itu sebagai pintu gerbang gaib untuk menarik uang,
mereka pun percaya saja. Setelah lubang selesai digali, Usep meminta ketiga pasiennya itu untuk minum air racikannya yang terlihat berwarna kehitaman. Ternyata air itu berisi potas alias racun tikus. Tentu saja, setelah lelah menggali lubang dan meminum cairan racikan Abah Usep, begitu panggilan Usep, mereka langsung limbung dan pingsan. Saat itulah Usep dan Oyon malah merogoh semua saku celana dan baju ketika korbannya pingsan. Mereka mengambil dompet, ponsel dan sisa uang yang ada. Setelah itu, mereka menyeret tubuh ketiga pasiennya dan membuangnya ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Keesokan harinya, Usep dan Oyon masih melakukan penipuan kepada orang lainnya hingga akhirnya mereka ditangkap. Pengadilan kemudian memutuskan kalau Usep dan Oyon dihukum mati. Namun Usep menolak untuk melakukan banding, kasasi, bahkan mengajukan gerasi kepada presiden atas tindak kejahatannya. Pria kelahiran Lebak tahun 1968 itu yakin dan menerima putusan vonis hukuman mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkas Bitung Lebak pada tanggal 10 Maret tahun 2008. Di antara para promocora yang pernah divonis hukuman mati di Indonesia, mungkin Usep yang menerima keputusan itu dengan sikap legowo. Pria yang saat itu berusia 40 tahun dan memiliki nama asli Tubagus Maulana Yusuf, menolak semua upaya hukum untuk membebaskannya dari jerat hukum. Proses eksekusi mati terhadap Usep tergolong paling cepat 4 bulan. Hal itu berbeda dengan para narapidana hukuman mati lainnya yang memerlukan waktu bertahun-tahun dari menerima putusan vonis hingga eksekusi mati dijalankan. Sebelum dieksekusi, Usep mengajukan 5 pesan sebagai wasiat kepada petugas lapas. Pertama, dia meminta berkumpul dengan istri dan anaknya selama 1 pekan penuh, siang dan malam. Kedua, meminta pembimbing rohani yang menguasai kitab Mutfah Mawadah dan menguasai ilmu agama Islam. Ketiga, bila ada saudara yang mengunjunginya, dia meminta jangan diperlakukan seperti napi agar mereka tidak bersedih. Keempat, meminta dikuburkan di samping kuburan ayahnya di Kampung Kandang, Kujangsari, Cileles, Lebak, dan diizinkan melakukan salat sunnah dahulu. Kelima, meminta dihadirkan ibu kandungnya selama 1 pekan di waktu siang hingga sore. Jumat malam tanggal 18 Juli tahun 2008, Usep dibawa dari lapas Tangerang menuju sebuah hutan yang masuk wilayah Kecamatan Cimarga Lebak. Di hutan itu, di tengah dinginnya malam dan gelap, Usep dihadapkan pada regu tembak yang berjumlah 10 personel Brimopolda Banten. Tepat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, 3 peluru tajam menghujam tubuh Usep tepat di sasaran jantungnya. Dalam hitungan detik, tubuh Usep pun terkulai. Tim medis yang memeriksanya menyatakan dia sudah tidak bernyawa. Jasadnya segera dibawa ke Pusat Kesehatan Masyarakat Cimarga untuk diotopsi dan dimandikan. Lalu jasadnya diserahkan kepada keluarga. Malam itu juga, jasad Usep dikubur di Kampung Kandang. Usep memang terkesan berani menerima hukuman mati. Namun bagi keluarga korban, lebih-lebih masyarakat Banten, ulah Usep memang tidak bisa diampuni. Semua itu karena perbuatannya yang tega membunuh 8 orang warga Lebak dan Tangerang hanya demi uang. Berbeda dengan Usep, Oyon yang juga divonis mati melalui putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkas Bitung tanggal 12 Maret tahun 2007. Hingga kini proses eksekusinya belum jelas kapan dilaksanakan. Dia sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Tetapi pada tanggal 10 Juni tahun 2008 bandingnya ditolak. Tak rela nyawanya akan direnggut tim eksekutor, Oyon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Lagi-lagi, pengajuan kasasinya ditolak oleh MA
tanggal 21 Oktober 2008, Oyon mencoba upaya hukum terakhir. Dia mengajukan permohonan gerasi ke Presiden. Tapi, melalui keputusan Presiden yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, tanggal 31 Agustus tahun 2015, gerasi Oyon ditolak. Dalam kepres itu, Jokowi tak hanya menolak gerasi Oyon, tapi ada 6 orang terpidana mati kasus lainnya, seperti Edi Maulana Sampak atau Edi Sampak, Kus Darmanto, Rudi Siswanto alias Lodek, Yudi Mulyadi alias Bule, Yafona Salaila, dan Yulianto. Namun, hingga kini kapan eksekusi mati terhadap Oyon dijalankan belum ada kejelasan.